Halo Gan, Assalamualaikum. Kali ini Ane akan merekomendasikan 5 novel tentang membangun peradaban modern di dunia lain. Intinya MC yang awalnya dari bumi ditransfer ke dunia lain, dan di dunia tersebut sang MC fokus membangun wilayahnya serta memperkenalkan teknologi-teknologi dari dunia modern, kemudian menerapkannya ke wilayah yang dipimpinnya. Penasaran dengan rekomendasinya? Ikutin terus videonya, oke? Number 1. Oke, yang pertama ada novel yang berjudul Release the Witch. Novel ini menceritakan tentang perjuangan sang MC dalam menciptakan peradaban modern di dunia lain, yang mana tingkat peradabannya sama seperti Eropa abad pertengahan, di mana senjata api masih belum ditemukan kan. Sang MC juga berusaha mengubah pandangan masyarakat yang meyakini bahwa penyihir adalah utusan iblis yang harus diburu dan dibunuh. Sang MC awalnya bernama Chen Fan, seorang insinyur mekanik jenius di bumi. Nah, pada suatu hari karena capek, dia tertidur. Nah, pas bangun, dia mengetahui kalau dia telah ditransfer ke dunia lain. Tepatnya ke tubuh Roland Wimbledon, pangeran keempat dari kerajaan Grey Castle. MC terbangun sebagai Roland di sebuah situasi yang kacau. Ayahnya King Wimbledon tiba-tiba mengumumkan sebuah perintah Battle Royale untuk kelima anaknya. Dan masing-masing diserahi wilayah kerajaan untuk diatur, dan yang wilayahnya paling maju dan berkembang akan mewarisi tahta kerajaan. Sayangnya tidak semua anak-anaknya diperlakukan sama Gan. Keempat saudaranya diberi wilayah yang sangat luas dan juga subur. Sedangkan Roland hanya mendapatkan wilayah yang tandus dan juga sering sekali mendapat serangan binatang buas. Sebab ia dianggap tidak kompeten sama seperti keempat saudaranya. Permasalahan yang dihadapi Roland tidak hanya itu. Di dunia yang ia tempati, kebanyakan orang memiliki kebencian yang begitu besar kepada para penyihir, yang semuanya adalah wanita, dikarenakan kekuatan mereka yang tidak wajar. Ya, kalau bisa diibaratkan, para penyihir itu seperti mutant di film X-Men kan? Tapi semuanya wanita. Mereka dicap sebagai penjelmaan iblis dan diburu bak binatang di mana-mana. Bisa dibilang kehidupan para penyihir itu sangat mengenaskan. Sang MC waktu itu terbangun sebagai Roland pas ia diharuskan untuk memberi hukuman gantung kepada seorang penyihir yang baru saja ditangkap. Terkejut akan tradisi barbar tersebut, Roland malah memberi ampunan kepada penyihir itu yang bernama Anna. Roland lebih terkejut ketika menyadari bahwa Anna benar-benar memiliki kekuatan sihir, bukan sekedar trik kimia ataupun fisika. Nah, karena MC dulunya adalah seorang insinyur mesin jenius, ia mempunyai ide untuk memperkenalkan teknologi-teknologi dunia modern dan menerapkannya ke wilayah yang ia pimpin. Ia juga mulai memperkerjakan para penyihir dikarenakan kemampuan mereka yang unik dapat mempercepat perkembangan teknologi pada saat itu. Juga seiring lebih banyaknya penyihir yang berhasil direkrut, semakin beragam pula teknologi modern yang bisa Roland ciptakan dari kemampuan-kemampuan mereka. Selain itu, untuk membuat wilayah di mana bahkan penyihir dapat menjalani kehidupan sebebas orang lain tanpa takut diburu dan dibunuh, Roland menggunakan teater untuk mempropagandakan ide-ide revolusionernya sekaligus secara perlahan mengubah anggapan masyarakat tentang penyihir. Karena kalau hanya mengandalkan para penyihir, revolusi industri tidak akan pernah tercapai. Tenaga penyihir terbatas, ditambah lagi jumlah mereka sedikit. Oleh karenanya, orang biasa harus ikut andil di dalamnya. Para penyihir hanya menangani bagian-bagian yang rumit saja, misal menciptakan mesin presisi untuk membentuk bagian-bagian senjata api.
Sedangkan untuk perakitan dan produksi massalnya diserahkan kepada orang-orang biasa. Dan setelah sang MC tinggal lama di dunia itu, ia menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Semua kekacauan yang ia alami, mulai dari perburuan para penyihir hingga peperangan antar ras, merupakan sebuah konspirasi besar yang telah berlangsung selama ratusan tahun yang lalu. Roland pun berniat untuk menghentikannya. Number 2. Yang kedua ada novel yang berjudul Magic Industry Empire. Novel ini menceritakan kisah seorang transmigrator dari bumi yang berusaha membuat kerajaan industri sihir di dunia lain. Dunia yang didominasi oleh satria dan penyihir. Dunia itu bernama Sinus Continent. 1000 tahun yang lalu, ada banyak ras di dunia ini. Ada naga, elf, kurcaci, beastman, dan lain-lain. Namun setelah peperangan yang konstan, akhirnya manusia berhasil memenangkan pertempuran dan mengendalikan Sinus Continent. Hampir semua sumber daya berharga diambil alih oleh manusia. Ras lain hanya bisa tinggal jauh dari manusia, namun tempat-tempat tersebut miskin sumber dayanya, sehingga kehidupan mereka sangatlah buruk. Nah, di novel ini, sang MC bernama Kui, seorang insinyur mekanik jenius di bumi. Pas dia lagi nyebrang, dia ditabrak truk lalu mati. Terus arwahnya ditransfer ke dunia lain, tepatnya ke tubuh pemuda berusia 25 tahun. Stat awalnya agak tua ya. Singkat cerita, setelah 2 tahun survei sana-sini, Kui tercengang oleh beberapa fakta yang ia temukan. Yang pertama, Sinus Continent didominasi oleh sihir. Tapi sihir hanya dipakai untuk membunuh orang atau perang. Status penyihir di sini sangatlah dihormati, karena mereka dapat membunuh lebih banyak orang daripada satria biasa. Akan tetapi rata-rata penyihir semuanya miskin kan, dikarenakan penelitian sihir membutuhkan banyak sekali biaya. Yang kedua, keadaan di Sinus Continent sama seperti di Eropa zaman abad pertengahan, dan tingkat teknologinya masihlah amat sangat terbelakang. Yang ketiga, akibat pertempuran yang terus-menerus, banyak warga yang mati kelaparan. Melihat itu semua, hati nurani Kui tersentuh, dan dia bertekad membuat sebuah sistem industri dengan menggabungkan sihir dan mesin. Tujuannya agar masyarakat di sana dapat menikmati kehidupan yang lebih baik seperti orang-orang di planet asalnya bumi. Di sini sang MC bisa dibilang jenius sihir kan. Di awal-awal dia menciptakan kipas angin bertenaga sihir. Dijual laku keras, kemudian uangnya dipakai lagi untuk meneliti mesin sihir yang lebih rumit. Mulai dari peralatan rumah tangga, mesin pabrik, hingga senjata militer. Nah, yang ini nih agak lama kan? Tingkat teknologi di novel ini bisa dibilang agak lambat. Ya, dikarenakan sang MC hanyalah warga biasa. Dan para bangsawan di sana terkenal karena kerakusannya. Maka dari itu, ia menciptakan hal-hal yang remeh-remeh. Dan keuntungannya tersebut, ia mulai melobi para bangsawan setempat. Hingga nanti akhirnya mendapatkan kepercayaan raja dan memperoleh gelar bangsawan serta wilayahnya sendiri. Dari sini, MC barulah berani menciptakan sesuatu yang lebih expert seperti traktor, mesin pertanian, dan lain-lain. Mesin-mesin itu digunakan untuk mengatasi tingkat perkembangan lahan yang rendah, yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Selain itu, MC juga merekrut ras asing untuk bekerja di pabriknya, dan satu-satunya yang berani melakukannya. Karena sang MC berpikir bahwa merupakan suatu pemborosan, menyia-nyiakan banyak bakat yang berharga
hanya dikarenakan mereka dulunya adalah musuh manusia. Dan juga teknologi di novel ini tuh cenderung ke sihir gan. 60%-nya sihir dan 40%-nya mesin. Sesungguhnya MC bisa saja menciptakan mesin-mesin yang 100% mirip dengan yang ada di bumi. Akan tetapi polusi yang disebabkan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan sihir selain ramah lingkungan, bahan bakunya juga melimpah. Sebagai contoh, Magic Stone dapat menggantikan minyak bumi. Selain murah dan ramah lingkungan, Magic Stone juga dapat ditemukan di mana-mana gan. Number 3. Oke, yang ketiga ada novel yang berjudul I Am the King of Technology. So, di novel ini menceritakan tentang perjuangan sang MC dalam menyelesaikan misi yang diberikan oleh sistem misterius atau sebut saja dewa, yaitu mengubah beberapa dunia atau planet yang berbeda menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Baik itu dari segi kehidupan penghuninya maupun segi teknologinya kan. Dan jika misi di planet pertama sudah tercapai, MC ditransfer lagi ke planet yang berbeda dengan tingkat peradaban yang lebih maju dari planet sebelumnya dengan misi yang sama. Begitu terus hingga planet yang terakhir. Dan apabila sang MC gagal dalam menyelesaikan misi tersebut, maka jiwanya akan langsung dihancurkan oleh sistem. Ya, tentu saja sistem tidak sekejam itu kan, dan membiarkan MC mati. Oleh karenanya, sistem memberi misi sampingan yang tidak ada hukuman, dan hanya ada hadiah untuk mendukung misi utama. Nah, di novel ini awalnya sang MC merupakan seorang insinyur teknik mesin yang jenius di bumi. Pada waktu itu, pas dia mau pulang ke rumahnya, dia terlibat kecelakaan dan mati. Terus jiwanya ditransfer ke dunia lain, tepatnya ke tubuh bocah berusia 15 tahun bernama Landon Burn. Dia adalah seorang pangeran haram dari kerajaan Arkadina. Ibunya Kim Obi hanyalah seorang pelayan istana. Suatu hari sang raja hilaf kemudian memperkosa Kim Obi hingga hamil. Lalu kemudian lahirlah Landon. Mengetahui hal tersebut, para istri dan anak-anak raja tentu saja menjadi murka. Alhasil kehidupan Kim Obi dan anaknya di istana bisa dibilang sangat tragis kan. Dan juga akibat hasutan dari para istri dan anak-anaknya, sang raja perlahan mulai membenci Landon dan ibunya. Hingga akhirnya pas Landon berumur 15 tahun, raja memberikan wilayah di selatan kerajaan kepada Landon dan ibunya. Wilayah tersebut disebut Baymart. Ya, sudah menjadi rahasia umum, meskipun Baymart merupakan wilayah terbesar ketiga di kerajaan, namun wilayah tersebut tandus gan. Banyak orang yang tinggal di sana mati karena kelaparan dan kedinginan. Dan juga raja hanya memberi 330 satria kepada Landon. Berbeda jauh dengan saudara-saudaranya yang lain, yang minimal mereka diberi 5.000 satria pribadi. Jauh banget kan? Nah, singkat cerita, sampainya di Baymart, Landon langsung diberi beberapa misi oleh sistem. Mulai dari misi mengatasi masalah kelaparan di wilayahnya, misi membuat senjata api, hingga nanti misi menyelamatkan kekaisaran di benua lain dari cengkraman organisasi jahat. Dan setiap kali sang MC berhasil menyelesaikan misi, maka sistem akan menghadiahi MC berbagai macam pengetahuan dan poin pengembangan. Sebagai contoh, pengetahuan tentang bagaimana membuat bubuk mesiu, pengetahuan bagaimana membuat senjata api, hingga pengetahuan bagaimana membuat pesawat terbang. Nah, yang ini agak lama kan? Karena meskipun sang MC jenius, tetaplah mustahil menciptakan semua teknologi yang ada di bumi.
Selain itu, sang MC juga dapat menggunakan poin pengembangan untuk sesuatu yang praktis, seperti memata-matai wilayah musuh hingga teleport ke wilayah tertentu kan. Nah, di novel ini, alur pengembangan teknologinya hampir mirip dengan novel Release the Witch ditambah novel Record the Human Emperor. Bedanya di novel ini, MC udah dibantu oleh sistem di awal-awal kan. Maka dari itu, tingkat perkembangan teknologinya bisa dibilang yang tercepat menurut Ane. Bayangin aja, dia hanya butuh kurang dari 2 tahun untuk membuat Waimat menjadi mirip dengan negara asalnya di bumi. Ada perumahan modern, mall, bandara, dan lain-lain. Akan tetapi proses dalam menciptakan sesuatu itu nggak dijelaskan secara rinci di sini kan. Misalnya hari ini MC menciptakan sepeda motor, beberapa hari kemudian dia juga berhasil menciptakan mobil. Nggak dijelaskan step by stepnya. So, hampir tiap hari ada saja yang MC berhasil ciptakan yang membuat warganya kagum dan terheran-heran. Mulai dari yang remeh-remeh seperti ciki, smoothie, kipas angin, dan lain-lain, hingga yang lebih rumit seperti mobil, kapal pesiar, pesawat, dan lain-lain. Intinya hampir semua teknologi modern yang ada di bumi dapat ditemukan di Baimart. Nah, yang Ane sukai dari MC, dia tuh mempunyai sifat yang low profile gun. So, sebelum Baimart benar-benar kuat, dia nggak berani membuka wilayahnya dan memblokir semua akses dari wilayah kerajaan lain. Dari wilayah kerajaan lain. Baru setelah Baimart benar-benar kuat dan dipersenjatai dengan peralatan modern, barulah ia berani membuka wilayahnya. Number 4. Yang keempat ada novel yang berjudul Empress Gigolo. So, novel ini menceritakan petualangan sang MC yang bisa berpindah-pindah antara dua dunia. Dunia modern, bumi, dan dunia kultivasi. Di dunia kultivasi, selain bekerja keras dalam meningkatkan tingkat kultivasinya, MC juga berusaha menerapkan berbagai hal yang positif dari bumi. Contoh, bidang teknologinya yang maju, sistem pendidikannya, sistem pemerintahannya, dan lain-lain. Dan di bumi, sang MC berusaha menerapkan berbagai hal-hal yang positif yang ada di dunia kultivasi. Sebagai contoh, kultivasi yang membuat umur rata-rata kultivator sangat panjang, bahkan ada yang mencapai ratusan ribu tahun. Eliksir yang dapat meregenerasi tubuh dalam sekejap, dan lain-lain. Oke, lanjut ke cerita. Di sini sang MC bernama Ren Bashian kan. Dia hanyalah pemuda yang biasa-biasa saja di bumi. Cerita dimulai ketika ia sedang asyik-asyiknya makan mie instan, dia tiba-tiba ditransfer ke dunia kultivator. Di dunia tersebut terdapat berbagai macam benua kan. Tapi karena novelnya tuh masih ongoing, jadi ceritanya hanya berfokus di satu benua saja. Nah, di benua tersebut terdapat 4 kerajaan kan. Yang pertama ada kerajaan Dayau, yaitu kerajaan orang-orang barbar yang hanya fokus pada kultivasi tubuh dengan karakteristik mereka dianugerahi kekuatan fisik yang kuat dengan perbandingan satu prajurit Dayau sebanding dengan 10 prajurit dari kerajaan lain. Akan tetapi jumlah mereka sedikit dan sangat naif alias gampang sekali tertipu. Yang kedua ada negara yang disebut Gridshire, negara dengan jumlah penduduk dan sekte-sekte kultivasi terbanyak di benua itu. Yang ketiga ada Yun Nation. Nah, ini negara ini tuh pecahannya dari Gridshire kan. Yang keempat ada Shen Nation, negara yang penduduknya tuh rata-rata pelaut. Saat itu sang MC ditransfer pas di tengah-tengah prajurit Ratu Dayau yang hendak pulang ke istana. Awalnya Ren Bashian hendak dieksekusi, namun berkat keahliannya dalam meyakinkan sang ratu bahwa dirinya bisa berguna bagi kerajaan, akhirnya dia selamat dan menjadi budak sang ratu. Di istana secara bertahap, Ren Bashian mulai menunjukkan keahliannya,
Ya, mulai dari hal-hal yang remeh-remeh seperti menciptakan es batu, kipas angin, hingga yang canggih seperti mobil dan pesawat terbang. Yang ini agak lama kan? Selain itu, MC juga dapat membawa barang-barang dari bumi selama barang tersebut dapat diangkat oleh MC, seperti laptop, permen, senjata api, dan lain-lain. Di dunia itu, tingkat peradabannya bisa dibilang sangat terbelakang kan? Yah, walaupun di novel-novel kultivasi, biasanya dunia para kultivator jauh lebih maju daripada bumi, seperti pedang terbang, pulau yang bisa mengapung di udara, dan lain-lain. Namun di novel ini levelnya belum setinggi itu kan? So, dengan penambahan berbagai alat canggih yang MC bawa dari bumi, dan yang ia ciptakan sendiri di dunia kultivasi, hal tersebut sangat mempengaruhi keseimbangan yang ada di benua tersebut. Kerajaan Dayau makin makmur, sedangkan negara-negara lainnya tetap terbelakang. Atas pencapaiannya tersebut, sang ratu menjadikan MC sebagai suaminya. Akan tetapi meskipun sang MC menjadi raja, yang dominan masihlah sang ratu kan. Itulah sebabnya novel ini dinamakan Empress Gigolo. Suami-suami takut istri. Number 5. Yang kelima ada novel yang berjudul Survival Records of 30,650 Days in the Outer World. Salah. So, novel ini menceritakan petualangan sang MC yang bisa bepergian melalui dua dunia. Dunia modern bumi dan dunia yang tingkat peradabannya seperti Eropa abad pertengahan. Di sini sang MC bernama Jang Joon-bum kan, seorang YouTuber yang tidak terkenal dan sering sekali menjadi bahan bulian oleh teman-teman YouTube-nya, dikarenakan dia tuh gendut dan naif. Di kota, Joon-bum tinggal bersama ibunya. Bapaknya nikah lagi dengan wanita lain, kemudian mencampakkan Joon-bum dan ibunya. Oleh karena itu, ibunya harus bekerja keras demi menghidupi keluarga kecilnya. Melihat keadaan ibunya, Joon-bum tentu saja nggak tega kan, dan memutuskan untuk mencari uang dengan menjadi seorang YouTubers. Pada awalnya, channel YouTube-nya sepi pengunjung. Namun berkat ketekunan Joon-bum dalam membuat konten yang kreatif dan menghibur, penonton dan iklan pun mulai berdatangan. Yah, walaupun jumlahnya sedikit, tapi itu sudah cukup baginya. Hingga pada suatu hari, pas Joon-bum sedang membuat konten tentang bertahan hidup di hutan liar, ia tiba-tiba terhisap oleh sebuah gate misterius dan ditransfer ke dunia lain. Joon-bum ditransfer ke tengah-tengah hutan purbakala, dan di sana ia harus bertahan hidup dari serangan berbagai macam makhluk hidup yang ada di sana. Mulai dari saber-tooth, dinosaurus, orc, ogre, dan lain-lain. Yap, di sana ada dinosaurus. Aneh bukan? Pada awalnya sang MC hampir mati kan. Namun, lama-kelamaan ia akhirnya mampu mempelajari cara bertahan hidup di hutan tersebut dan beradaptasi. Joon-bum juga menyadari bahwa gate tersebut muncul teratur setiap hari. Ia pun mempunyai ide untuk mendokumentasikan petualangannya di dunia lain lewat video, kemudian mengupload ke akun YouTube miliknya. Singkat cerita, videonya banyak yang nonton dan selalu trending di YouTube. Iklan pun mulai banyak berdatangan, dan uang dari hasil nge-YouTube dia belanjakan barang-barang yang mempermudahkannya berpetualang di dunia lain, seperti senjata api, gergaji mesin, generator listrik, mobil, truk, dan lain-lain. Di hutan tersebut, Joon-bum berteman dengan serigala raksasa dan suku Ainos. Suku Ainos tuh keturunan Elfgan. Ribuan tahun yang lalu, memang ada elf, kurcaci, beastmen, dan lain-lain. Tapi mereka sudah punah.
hanya keturunannya saja yang tersisa. Ada juga manusia, namun kota manusia terdekat jaraknya ribuan kilometer jauhnya dan hampir tidak ada pengunjung manusia dikarenakan banyaknya monster di hutan tersebut. Tingkat perkembangan teknologi di novel ini bisa dibilang normal, nggak cepat, nggak juga lambat. Karena walaupun MC dapat membawa barang-barang dari bumi sesuka hatinya, tapi menurut suku Ainos, gate hanya terbuka selama 1 tahunan kan? Terbuka lagi 10 tahun kemudian. So, jadi dalam 1 tahun, MC bersama ibunya fokus menimbun barang-barang dan berbagai macam hal yang berguna untuk hidup di dunia lain. Jadi MC dan ibunya memutuskan untuk pindah ke dunia lain dan mengembangkan wilayahnya sendiri, hingga nanti menjadi kerajaan terbesar di dunia tersebut.